warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita lanjutkan hari ini yang penampang persegi dengan pertulangan pribadi. Halaman 73. Nah, coba lihat contoh soal itu. Ada pertanyaannya adalah desainlah sebuah penampang persegi balok balok beton bertulang yang memikul momen terfaktor. Nah, ini momen terfaktor sebesar 490 kN. Artinya apa? Ini sudah NU ini ya. PMN sama dengan MU. Nah, ini sama dengan 490 kN meter. Ini namanya faktor. Dengan menggunakan presentasi tulangan maksimum, rho maksimum untuk penampang terkendali tarik. Nah, kemudian gunakan F aksensi 20 MPa dan F-nya adalah 400. Nah, kita diketahui penampang persegi balok beton. Nah, ini diketahui adalah MU-nya atau VMN-nya yang sudah terfaktor adalah 490 kN meter. Nah, kemudian gunakan presentasi tulangan rho maksimum untuk terkendali tarik. Nah, untuk terkendali tarik rho maksimumnya berapa ini ya, nanti kita hitung. Kemudian F aksensinya adalah 20 MPa. Kemudian FI-nya 400 M. Nah, penyelesaiannya kalau F aksensinya adalah 20 MPa, berarti dia tertulisan sini lah, F aksensi adalah 20 MPa. Nah, ini kan dia kurang dari 28 MPa. Berarti beta satunya adalah 0,85. Nah, di dalam buku juga diselesaikan rumus menghitung rho balance-nya adalah yang pertama rho balance dengan 0,85 dikalikan dengan beta 1 dikalikan dengan F aksensi dibagi dengan FY kemudian dikalikan dengan 600 dibagi dengan 600 plus FY. Nah, tolong kamu hitungkan ya. Jadi gunakan kalkulator. Jadi langsung saja supaya cepat. Nah, karena F aksensi sini adalah 20 MPa, FY-nya adalah 400 MPa dan sehingga beta 1 adalah 0,85. Nah, sehingga rho balance sama dengan 0,85 dikalikan dengan 0,85. F aksensinya adalah 20 MPa, FY-nya adalah 400. Kemudian nilai dengan 600 plus 400. Nah, ini akan menghasilkan rho balance-nya adalah, nah di buku memang hasilnya adalah 0, cek ulang ya, tolong dihitungkan responnya. Ini di buku adalah 0,02168. Nah, ini 5 desimal. Coba cek ulang. Nilai kamu berapa nilainya? Ya, silakan. 0,02175, Pak. Oh ya, nah. Nanti dibulatkan dia untuk 5 desimal. Balance sama dengan 0,021675. Nah, ini yang dibulatkan menjadi 8 dia. Nah, berarti sama saja, jadi masalah ya. Tidak jauh beda. Oke, kita lanjut lagi. Nah, sudah dapat nih. Gunakan minimal kamu ya. Gunakan 5 desimal. Jangan gunakan 3. Ini angka penting ini. Jadi kalau angka penting biasanya desimalnya lebih ditentukan minimal, di sini ada 5. Nah, kemudian kita lanjut dengan menghitung rho maksimum. Ya, kita rho maksimum sama dengan
0,003 ya, rumus asal ini 0,003 plus FI dibagi dengan ES dibagi dengan 0,00, nah 8 kan tadi asalnya ya 0,8 kalikan dengan row balance. Nah, coba hitungkan lagi. Jadi kita masukkan saja sini row maksimum kalau berdasarkan tabel ya yang sebelumnya tadi, maka kalau nilainya ini kita masukkan row maksimum sama dengan 0,003 ditambahkan dengan 400 dibagi dengan S-nya adalah 200.000 ya, MPA. Nah, ini 200.000 MPA dibagi dengan 0,008 kalikan row balance-nya adalah 0,02168. Nah, berdasarkan sebelumnya ini hitungannya adalah 0,625 row balance 0,02168. Nah, dapatlah row maksimum. Nah, di sini dapatnya adalah, coba cek ulang apakah betul 0,01355. Udah betul ya? Maksimumnya 0,01355. Hitungan kamu bagaimana? Betul Pak, 0,01355. Sama Pak. Oke, bagus ya. Nah, sambil cek, sambil menggunakan kalkulator, jadi kita sama-sama menghitung. Kemudian RN RU maksimum ya, RU maksimum. Ganti saja warna pulpennya. Sama dengan di row maksimum kalikan FG, kemudian 1 dikurangkan row maksimum FG kalikan FG dibagi dengan 1,7 F aksen I. Nah, kita masukkan sini. Nah, tadi karena dia terkendali tarik ya, otomatis V-nya nih. Ini judulnya adalah dia ini terkendali tarik. Nah, terkendali tarik. Nah, berarti di sini reduksi kekuatannya adalah 0,9. 0,9. Nah, sehingga masukkan sini 0,9. Row maksimum adalah 0,01355, FP-nya 400, kemudian 1 dikurangkan 0,01355 dikalikan dengan 400 dibagi dengan 1,7 dikalikan dengan 20 MPH. Nah, dihitungkan ya, dihitungkan. Nah, tolong cek lagi. Di sini dapatnya adalah 4, sama atau tidaknya kamu cek ulang supaya bisa melatihnya. Perhitungannya dengan menggunakan kurung-kurung ini kemudian bisa terlambat kalau salah perhitungan. Nah, seperti ini. Nah, kemudian ini sudah cocok betul ya. Kita lanjutkan dengan persamaan yang 317. Nah, kita bisa menghitung PD-nya. Jadi persamaan 17 PD kuadrat sama dengan MU dibagi RU. Sehingga MU-nya adalah 490 tadi ya.
490 MPa. 400 kilonewton meter ya. Kilonewton meter satuannya. Nah, bagi dengan RU-nya. RU-nya adalah 4,09962 MPa. Nah, disinilah kita menyamakan satuannya, ya. Lalu tidak bisa sama dia satuannya. Nah, sini BD kuadrat didapatkan sekian. Nah, cuma di sini kilonewton meter dengan MPa absolut disamakan. Nah, keluarnya sini adalah satuannya adalah milimeter persegi. Nah, sehingga karena di sini adalah 10 pangkat 6 di atasnya, 10 pangkat 6. Nah, mungkin ingat ya, kilonewton meter, kilonewton berarti 1000 newton meter. Nah, newton meter. Kalau MPa megapascal 10 pangkat 6 Pascal. Pascal adalah 10 pangkat 6 Newton per meter persegi. Ini Pascal. Ketentuan internasional, daya dibagikan dengan luas penampang. Nah, ini. Nah, sehingga kalau jadikan mili juga sama ini. Jadi 10 pangkat 6 Newton dibagi dengan 10 pangkat 6 milimeter persegi. Ini 6 jadinya habis sama saja dengan atau MPa itu adalah Newton per milimeter persegi. Nah, sehingga kalau ini jadikan Newton meter ya 1000, nah 1000 Newton meter, nah kalikan 1000 mili. Nah, makanya dia di sini adalah pangkatkan di buku itu 10 pangkat 6. Nah, dibagi dengan Pascal 4,09962. Nah, ini Newton per milimeter persegi sama ini. Nah, sehingga kita bisa hilangkan. Nah, ini bisa kita hilangkan Newtonnya habis. Nah, tinggal apalagi milimeter ya. Milimeter persegi MPa Pascal Newton kilometer. Nah, milimeter. Nah, tapi satuannya di situ di buku itu adalah milimeter pangkat 3 nih ya. Milimeter pangkat 3. Kalau secara matematika ini adalah 1000 kilonewton meter ke mili 1000. Nah, mili sini. Mili dibagi dengan milimeter, ya betul. Nah, berarti dia pangkat 3 jadinya. Ini angkanya dapatnya adalah, tolong sekali lagi dicekkan, mudah-mudahan ini betul. Ini dapatnya adalah mili 119,523, kemudian 272,88. Nah, ini pangkat 2, kalau sudah di per ini naikkan ke atas dia pangkat 3. Berarti sudah betul satuannya yang di buku itu. Nah, BD kuadrat. Nah, sekarang lagi adalah menentukan B atau ini B-nya sudah ada tadi misalnya atau berapa ya. Nah, kita akan dapatlah berapa B dan berapa D-nya. Nah, dengan mengasumsikan mengasumsikan itu sudah dapat tadi. Dengan mengasumsikan nilai B, maka dapat dihitung nilai AS-nya ya. Nah, misal diambil lebar balok adalah 300. Nah, diasumsikan balok. Nah, jika B-nya ada diambil 300 ya, lebar baloknya. Nah, maka kita bisa menghitung AS-nya.
Kemudian D-nya juga akan didapatkan. Nah, jadi kalau B-nya ini kita akan dapatkan ya. Hitung dulu D-nya berapa, hitung D-nya ya. Karena rumus dasarnya juga di sini adalah ingat bahwa AS Rho sama dengan AS LBD ya. Nah, kemudian AS-nya adalah Rho dikalikan dengan BD-nya. Nah, masukkan dulu nilai B-nya ini ke ini tadi. Nah, kita akan dapatkan nilai D-nya. Nah, coba masukkan nilai B-nya 300 I kuadrat sama dengan 19,523,272,88 mm nih pangkat 3. Nah, sehingga di kuadrat sama dengan 19,523,272,88 dibagi dengan 300, nah, sama dengan sekian. Lalu D-nya adalah sama dengan diakarkan ya, diakarkan. Nah, coba dihitungkan ini berapa jadinya. 1195232. Oh, ketinggalan 72-nya, ini 72 betul ya, 72. Nah, 0,88 dibagi 300 berapa ini angkanya? Coba dicekkan tulang berapa hasilnya I kuadrat. Ada yang menghitung? 631,19799 Pak. 631,1979999. 631, Oh, tadi sudah hasil sama akarnya, Pak. kan dulu kan pelan-pelan kata saya supaya nanti kamu mengerjakan soal juga seperti ini. Jangan langsung hasil. Nah, dihapus dulu. Itu izin menjawab, Pak. Ya. Hasilnya 398 410 398 410 koma 9093. 9096. 119 juta ya. Dibagi dengan 300. 398 4110,9096 Pak. Kalau saya Pak. 398 Pak. 398 410 koma 9096 Pak. 9096. 91 berarti. Ya, 1. Nah, ini nilai kuadrat. Yang lain juga cek ini ya. Jadi kelihatannya ini sudah betul nih kayaknya. Itu kebanyakan di angkanya. Nah, ini diakarkan 398 410 410,91. Nah, berapa ini D-nya? Nilai D-nya. Tadi siapa yang jawab juga ada D-nya sudah langsung? 631,1979 Pak. 631,1979. 1979. Milih ini ya jadinya milimeter. Nah, jadinya kalau milih ini bisa dibulatkan 31, ini jadi 8 mili. Nah ini D-nya ya 631 198 mili dapat D-nya. Nah, sekarang kan kalau sudah dapat D, kita bisa menghitung luas tulangannya. Masukkan ini luas tulangannya. Jadi row-nya itu berapa tadi? Row-nya saya dihitung. Row maksimum nanti ya. Nah, coba dihitungkan ini dapatnya di AS di buku ini adalah
2.565,82. Nah, coba rohnya kamu masukkan. Jadi kan rohnya tadi berapa roh maksimum? Hitung kita gunakan roh maksimum. Nah, roh maksimum. Ini kan roh balan, roh maksimum. Gunakan ya tulangan maksimum roh maksimum. Nah, berarti pakai roh maksimum. Nah, roh maksimumnya ada nilainya 0,01355. Dua 2.565 Pak, koma 81. Sama ya? Sama ya di bukunya. AS-nya ya. AS 0,1 berapa tadi yang ininya? Ingat tidak? Sama Pak, Apa namanya? 0,01355 Pak, dikali 300. 1355 dikalikan 300 kalikan dengan 0,01355 Pak. 0,01355 kalikan 300 kalikan 631,198. Nah, berapa AS-nya? 2565, 2565, koma 8 199. mm. Nah, ini sama. Jadi kita dibulatkan 56582 ya. Nah, inilah AS yang didapatkan. Nah, sekarang gunakanlah diameter tulangannya berapa yang kamu ambil. Nama desain kan terserah kita, yang penting ada di lapangan luas tulangannya, diameter berapa yang diambil. Nah, ini kamu yang mendesain, aku mungkin tahu di lapangan berapa sehingga dapat berapa biji. Nah, kalau berdasarkan ini dengan luas sekian adalah dengan diameter 25. Nah, coba diambil diameter, diameternya adalah 25 mili ya. Nah, milimeter. Jadi penulisannya di 25. Nah, ini di pom. Nah, jadi diameter dengan ini, kalau ini namanya bukan di pom tapi polos kalau ini di 25, tapi pom ini. Nah, buatlah seperti ini caranya. Jadi gunakan saja satu biji saja dulu. Satu biji saya hilangkan. Untuk yang satu biji saja adalah, coba hitungkan lagi 1/4 pi d kuadrat. 1/4 pi kalikan 25 kuadrat. Berapa luasannya satu bijinya? Coba dihitungkan dalam milimeter persegi ya. 490,8738 Pak. 8. Nah, oke lah, milimeter ya, milimeter persegi. Nah, sekarang kamu masukkan yang berapa bijinya tulangannya kita cari, maksudnya kita cari berapa biji tulangannya untuk yang diameter 25 ini. Nah, sehingga kalau N-nya kita masukkan AS tadi dibagi dengan A-nya. Nah, sehingga AS 2565,82 mm persegi dibagi dengan 490,8738. Nah, ini berapa biji N-nya? Nah, dihitungkan berapa komanya. Nah, berapa biji? 5,227 Pak. Nah, ini kan 5,227. Berarti dia mendekati, jangan diambil di bawah 5, tidak aman dia. Kurang luasannya.
Jadi harus dibulatkan ke atas sehingga dapatlah 6 buah ini. Nah, makanya yang di dalam penyelesaian di ini kita ambillah jumlah tulangan yang diperlukan adalah 6 di 25. Nah, coba hitung lagi, jadi 6 biji berapa luasannya jadinya? Luasan yang terpasangnya berapa jadinya? AS-nya. Coba dihitung 6 biji dengan 2 meter 25 tadi. Ini luasannya 1 biji, kemudian kalikan 6. Nah, sehingga 490,8738 dikalikan 6 biji. Nah, berapa S yang terpasangnya? 945, 45. 2428. Ada kok? Koma? 2428. Nah, ini kan. Nah, ternyata dia sudah lebih besar dari yang ini tadi. Yang 2565,82. Karena 6 biji. Nah, berarti sudah aman dia. Saya sama dengan 2565,82. Nah, inilah kita bisa menghitung rancangan istilahnya 6 buah kita hitung desain. Nah, kita bisa menggambar ulang di sini ya, karena pasangannya 2 biji. Nah, kita gambar saja. Nah, ini kan ada 6 biji dipasang ini. Nah, yang diameternya adalah 25. Nah, dicek ini jarak ulangannya. Nah, yang penting batunya bisa masuk ini ya. Nah, jadi ada yang gini. Ya, saya sekiankan dulu kita hari ini. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.